Oke, jadi aturan sudah jelas ya. Apa namanya? Siapa ya? Kalau ada yang lagi ngomong, tolong matikan mic-nya ya. Biar yang ngomong itu jelas dan yang bertanya itu jelas. Oke, kita mulai pokok bahasan kita malam kali ini. Malam hari ini Shiba ya, kita fokus di Shiba. Nanti untuk yang lain kita akan bahas di besok hari dan seterusnya. Karena nanti apa namanya? Ngobar ini ya, ngobrol bareng Army ini akan ada terus ya. Akan ada terus setiap harinya dan yang pasti rolling koinnya. Pertama sudah kita bahas Sinja, Baby Dots sudah. Nah, ini malam ketiga kita bahas Shiba. Besok mungkin kita akan bahas Bryce, tapi malam ini kita bahas Shiba. Oke, kita mulai teman-teman. Sudah ada yang mau bertanya ini ya, Henwin. Dan ingat ya, untuk ini kan sharing ya, ini kan ngobrol untuk semuanya. Jadi yang jawab itu nggak harus saya juga ya. Kalau saya yang jawab semua, jatuhnya nggak ngobrol kita. Oke? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan pertama dari Henwin. Oke, Henwin silakan. Kuro bisa ini nggak? Bisa matiin mic nggak Kuro? Yang Kuro. Bisa matiin mic nggak? Oke, karena ini ada yang mau bicara nih. Halo. Halo. Nah, siapa nih yang mau langsung? Halo. Halo. Oke. Oke, silakan. Admin bisa bertindak langsung ya. Bisa bertindak langsung untuk izinkan berbicara. Who I am. Oke, who I am. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Bro. Ya, gimana, Bro? Malam semuanya. Ya, Aku siap. ada pertanyaan buat teman-teman semua, boleh nggak? Boleh ya. Ini bagus nih. Pertanyaan buat teman-teman semua. Jadi bukan buat saya aja ya. Oke, lanjut, Bro. Kalau buat isi Shiba sendiri kan itu market cap-nya udah tinggi banget. Ya. Terus bagaimana caranya Shiba itu sendiri buat tarik investor baru? Bro, bisa jelas bisa ditambah jelaskan suaranya, Bro. Kurang jelas nih. Ini udah cukup, Om. Oke, lanjut. Gini, Om, kan market cap-nya Shiba itu sendiri kan sudah sangat-sangat besar. Oke. Nah, gimana caranya Shiba itu sendiri untuk apa namanya Untuk naik lah ya. Nah, untuk naikin market cap-nya yang udah sangat besar gitu, Om. Oke ya. Jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman semua gimana nih menurut teman-teman? Ada yang mau jawab? Silakan. Halo. Pun matiin aja itu. Gimana nih? Ada yang mau jawab nggak? Jadi gini ya, saya jawab aja ya kalau nggak ada mau jawab ya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, opini pribadi sekali lagi. Kalau untuk volumenya sudah gede ya, kalau sekarang untuk Shiba dia di urutan ke-15 ya. Dia urutan ke-15. Shiba itu biasanya di urutan 10, volumenya itu kalau volumenya naik sampai dia di peringkat 10 di Coin Market Cap, itu biasanya harga standarnya itu 1,2 rupiah. Standarnya 1,2. Sorry, 1,4 lah ya. 1,4, 1,2. Range-nya segitu. Nah, kalau dibilang bagaimana caranya ya, kita harus apa ya? Shiba ini bukan kita. Shiba ini harus memang lebih banyak dilahap investor. Kira-kira seperti itu. Kalau dari saya ya. Jalan satu-satunya itu bukan jalan satu-satunya. Itu salah satu opsi yang bisa menunjang dia untuk bisa naik ya. Ini volumenya sudah besar sekali, tetapi kita jangan lupa ada supply and demand kan. Dia juga punya supply ya. Jadi poin terpenting yang pasti burn token atau pembakaran token ya. Menurut saya itu hal yang paling penting.
hal yang paling penting. Itu kenapa ya teman-teman mungkin ada yang sadar juga kali ya, tapi banyak juga yang nggak sadar kalau Shiba ya makin kesini pembakarannya itu semakin besar. Ya dulu kan jarang ya, dulu kan kayak kayak apa ya, kayak info pembakaran Shiba itu nggak tiap hari, tapi sekarang hampir tiap hari, bahkan hampir tiap jam ya kalau kita lihat di Shiba Burn ya, websitenya kan sudah ada Shiba Burn. Saya rasa seperti itu sih. Oke, next untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman admin boleh ya untuk apa namanya, untuk kalau ada yang Yang tadi belum selesai Om. ya apalagi terus Kan dia harus harus banyak narik narik well atau investor gitu kan. iya. Nah, cara dia supaya dia bisa tertarik itu seperti apa? Eh, Apakah dia bakal ngelakuin event atau apa gitu segala macamnya? Kalau event Shiba itu sudah jarang. Kalau event ya, event beda ya dengan project ya, beda. Kalau event itu bersifat sementara, ya kan? Makanya kesini juga kita bisa lihat sendiri Shiba itu, kalau saya pribadi ini Shiba makin makin apa ya, makin luas mengadakan kerjasama. Sekarang aja kita beli mobil Porsche itu sudah bisa pakai Shiba ya. Itu sebenarnya bagus sekali loh. Sudah bisa. Oh, udah bisa Om. Udah bisa. Itu beritanya sudah ada, silakan cek di YouTube Today. Itu sekarang beli Shiba, mobil Porsche itu beli Shiba itu sudah bisa. Makanya mungkin Elon Musk kebakaran jenggot sekarang ya. Mungkin nanti Tesla sudah bisa iya, sudah bisa dibeli pakai Shiba. Kebakaran jenggot kan dia ini army kuatnya Doge. Dia army kuat karena nyangkut di Doge sih menurut saya. Iya juga dia. Iya kan nyangkut. Ya udah sekian aja gitu aja Om. Oke, next. Semoga ya kita berharap ke depan ini Shiba bukan event lagi ya. Dia membuat kerjasama yang bagus-bagus. Lumayan loh. Kemarin itu si Wellis ada restoran di Italia itu, mungkin teman-teman tahu ya. Wellis itu yang burger juga kalau saya nggak salah. Itu sekarang sudah buka cabang banyak ya sejak bekerja sama Shiba. Nah, bagusnya itu sih. Oke, next buat teman-teman semuanya. Admin juga bisa jawab ya, buat admin. Kalau bisa itu Shiba Asia itu. Oke. Jadi Om Akian, Om Akian juga bisa ini ya, bisa izinkan mereka untuk bicara. Admin bisa mengizinkan mereka untuk bicara. Shiba Asia itu. Ya, mana nih Shiba Asia? Kalau jadi Oke, jadi buat admin, kalau ada yang angkat tangan, bisa kalian izinkan untuk bicara. Mana nih Shiba Asia? Ayo. Saya mau tanya, itu apa? Saya lihat dari Twitter itu ada token keduanya Shiba, itu apa benar? Itu bukan token kedua sih, bisa dibilang prepare stablecoin ya, kalau saya nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah ya. Itu prepare stablecoin. Itu nanti menurut saya itu yang nanti akan bikin harga Shiba itu stabil ya. Jadi mungkin ya, karena sekarang kan Shiba dikit-dikit paus. Nah, mungkin mereka akan bikin sistem stable biar harga Shiba itu nggak ini ya, nggak gampang digoyang paus. Kalau menurut saya seperti itu sih. Karena infonya kan stable coin. Gimana nih? Menurut Bro gimana? Intinya itu marketnya market dan supply-nya nggak bakal digabung kali sama token Shiba, sama Shiba coin, nggak mungkin kali. Kemungkinan Shiba ini akan menjadi ETH kedua ini. Saya nggak bisa bilang gitu ya, saya nggak bisa bilang iya, tapi saya cuma bisa bilang tahun 2015 awal harga Ethereum itu 0,03 dolar. 0,03 dolar harga Ethereum. Nah, dari harga 0,03 bisa ke harga sekarang itu kan luar biasa ya. Ya, jadi saya nggak berani bilang Shiba bakal begitu karena pasti supply-nya beda. Tetapi ya, kita sebagai army semoga saja ya perkembangan pesat terjadi di Shiba. Dan sekali lagi saya nggak melihat harga saat ini
Karena saya sering bilang kalau Shiba pun ya besok pagi Shiba harga Rp1, saya nggak jual. Kalau saya pribadi ya, saya nggak jual. Kalaupun jual ya, jual itu paling 25% dari aset saya. Nggak berani saya take profit untuk 100% jual di harga Rp1. Karena saya masih yakin di tahun ini tuh Shiba bisa tembus 5 ke atas. Rupiah loh ya di tahun ini. Semoga saja ya. Ini saya pribadi loh. Saya bukan mau nyebarin FOMO atau apa, ini kan kita sharing. Teman-teman juga bisa berprediksi sendiri dong, ya kan? Karena saya rasa di sini teman-teman semua bukan nggak mengerti sama sekali, kalian juga ngerti tentang Shiba karena kalian army gitu loh. Oke, next. Next. Halo. Bang, Oke. izin bertanya, Bang. Oke, Triple X. Lanjut, Bro. Lanjut. Oke, misal ini kan Shiba mau ulang tahun yang kedua ini, Bang. Kemungkinan ada nggak, Bang, besar-besaran dan akan menjadi kenaikan harga, Bang? Terima kasih, Bang. Oke, sekali lagi ini ngobrol ya, jadi teman-teman yang lain juga bisa jawab. Kalau bisa jawab dan mau jawab dan pengen jawab, silakan angkat tangan. Ada yang mau jawab apa gimana nih? Halo, siapa yang mau jawab nih? Halo. Kalau asumsi saya sih bisa sih naik, kemungkinan akan turun lagi seperti kemarin yang listing di Robinhood juga seperti itu kan. Nah, rame nih kalau masuk Robinhood nih. Lanjut. Halo. Bentar ya, Bang Ali Kutbal, bentar ya, masih ada pertanyaan, masih ada yang nanya. Kalau saya ya, ulang tahun Shiba yang kedua ini, menurut saya pribadi pasti akan ada kejutan. Saya masih yakin itu untuk ulang tahun kedua dari Shiba ini. Saya masih yakin 100% ya, 100% akan ada kejutan ya, karena itu hari spesialnya Shiba. Tetapi belum ada announcement dari Shiba untuk masalah burn token atau masalah eventnya nanti di hari ulang tahunnya, belum ada ya. Jadi saya nggak mau bikin asumsi yang jatuhnya FOMOin orang gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, tetap diperhatikan itu ya. Kita tetap mengacu kepada announcement langsung dari Shiba gitu loh. Jangan sembarang kita dengar berita di mana langsung percaya. Apalagi sekarang kan banyak yang nipu-nipu tuh banyak lah, intinya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua kalau bisa tetap mengacu pada berita yang konkret ya, berita yang berita yang pasti lah ya. Makanya saya nggak berani bilang kalau pembakaran token dan kenaikan harga besar-besaran itu akan terjadi ketika Shiba ulang tahun kedua, karena belum ada announcement. Tapi semoga saja ada ya teman-teman. Biasanya kan ulang tahun kan spesial ya. Kira-kira kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman semua? Boleh tahu, Min, itu ulang tahunnya kapan, Min, ya? Ulang tahunnya Shiba kalau nggak salah bulan-bulan 6 ya, 6-7 ya kalau saya nggak salah. Kalau saya salah koreksi ya. Halo? Soalnya ulang tahun istri juga saya kadang lupa. Halo? Mak, saya juga saya aja nggak pernah saya ingat kok. Keren. Sama kita, bro. Intinya pasti ada announcement besar-besaran kok nanti kalau seandainya pas di hari besarnya Shiba pasti ada announcement. Oke, lanjut. Sandi Leonardi dipersilakan, Pak. Halo, itu sudah dipersilakan sama admin Muhammad Syafiq tuh. Yang benua dipersilakan, Pak. Jadi kita ngobrol ya teman-teman ya. Jadi siapa saja bisa bertanya, siapa saja bisa jawab.
Oke, oke, Tony. Halo. Halo, halo, halo. Ayo, siapa nih yang mau bertanya nih? Ulang tahun SIBA Juni 2020. Oke. Jadi bagus sekali ini info. Ulang tahun SIBA itu Juni 2020. Oke, ini sudah bulan apa ya? Bulan April, Mei, Juni. 2 bulan lagi lah ya SIBA usia 2 tahun. Ya, semoga ada kejutan lah ya. Kalau dari saya semoga ya, semoga aja. Karena project SIBA itu Tanya Om, oke, langsung Kingsman. kan BTC itu punya BTC Bank gitu kan, kayak yang baru Ya, yang di Amerika ya. baru launching kemarin ya, Ya. yang di Amerika. SIBA akan ngikutin seperti BTC nggak? Apa ngikutin apa dulu nih? Ngikutin kayak punya SIBA Bank kayak gitu. Itu announcement belum ada, bro. Belum ada, setahu saya belum ada sih. Mungkin kalau mungkin kalau yang lain ada mau ngikut kayak apa? Star Galaxy ya. Mungkin nanti projectnya saya lihat mungkin ada ke sana ya. Nggak adanya kalau Oh, siap. Tapi semoga ada ya. menarik. Semoga ada ya, semoga ada karena masih kalau saat ini kan SIBA masih nanjak juga. Beda lah sama Bitcoin. Bitcoin sudah umur berapa tuh? Sudah mau 13 tahun ya. Sudah mau masuk 14 tahun loh kiprah Bitcoin itu. Nah, semoga saja ke depan ya, mungkin 2 tahun atau mungkin setahun lagi, semoga saja ada. Iya, mana tahu kan nanti SIBA ada di banknya BTC kan. Iya. Karena sekarang voting aja ya. Kemarin sempat apa namanya? BTC Amerika kan buat voting ya di Twitter. Mereka lebih favorit mana nih di aset ATM-nya. 90% loh megang SIBA. 90% votingnya itu mereka lebih condong bertransaksi menggunakan SIBA di ATM-nya Bitcoin itu. Makanya saya wow, ini luar biasa sih menurut Tapi saya. kan besar kali potongannya Om. Iya, sekarang gini namanya nebeng, iya kan? Tetap kena lah ya. SIBA kan ceritanya anak kos di Bitcoin, bukan ibu kosnya. Ibu kosnya sekarang kan Bitcoin. Bisa jadi SIBA ini akan menggantikan BTC dong kalau gitu ya. Kalau secara transaksi kalau kita lihat lebih kencang SIBA sih di ATM-nya Bitcoin. Karena sudah ada announcement-nya, saya berani bicara karena sudah ada pemberitahuan kayak gitu sih. 90% loh votingnya. Tamu yang jadi tuan rumah kali ya bahasa tepatnya. Oke, lanjut nih. Bang Vito. Oke, gimana bro? Ya, Bang, kira-kira supply-nya SIBA itu sudah beredar semua apa belum ya, Bang? Kok tiap hari saya lihat ada Wells beli banyak, tapi kok harganya tetap gitu ya? ya kalau kita Mohon penjelasannya, Bang. jadi gini, supply SIBA itu bukan sedikit juga kali dan pasti beredar dong. Nggak mungkin nggak, kalau dibeli berarti ada dong beredar. Tapi gini, kita bicara jual beli ya. Percuma saja kalau Paus beli terus ada orang lain juga menjual. Karena coba deh kalau kita buka di exchange itu, let's say Indodax ya. Kalau kita lihat kita mau jual beli di Indodax itu SIBA, kan di kanan pojok kanan itu ada kan merah dan hitam, merah dan hijau, pembeli dan penjual. Itu masih stabil pembeli dan penjualnya. Kecuali semua beli. Langsung ada efeknya. Karena kemarin aja pembelian berapa ya? 216 billion ya, 216 billion SIBA. Itu SIBA cuma naik sekitar 6-7% loh. Goyangnya sedikit banget. Padahal itu termasuk besar, tapi kembali lagi pada saat Wells itu membeli, Paus itu membeli kan transaksi jual beli kan jalan, kecuali transaksi jual beli di semua exchange itu di stop,
ya, terus tiba-tiba paus masuk, itu pasti naik, pasti pump. Tapi kan sama aja. Dia mengambil banyak-banyak, sedangkan di Binance banyak juga yang menjual, di Indodax banyak yang menjual. Kan kita bisa lihat yang menjual di Binance, yang menjual di Indodax, di Hotbit. Kan kita bisa lihat yang merah-merah itu kan menjual semua. Gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau mau ngefek banget itu memang harus apa ya? Kita pause lah ya. Kalau ada orang yang bisa pause pasar ya, nge-pause ya, menjedah ya, bukan pause. Kalau ada yang bisa menjeda pasar 2 menit aja nggak terjadi transaksi jual beli, terus izinkan pause masuk, pasti goyang pasar. Oke, lanjut. Ruby. Oke, Ruby SR. dipersilahkan. Ayo dipersilahkan semuanya. Bingung nih Bang. Iya, karena gini ya, karena kita para army ya, army Shiba ini rata-rata kita sudah tahu project. Jadi pertanyaan pasti itu saja kan. Pasti itu saja, kok nggak naik kemarin, atau ada nggak yang mau bahas Robinhood? Kayaknya seru tuh. Bingung mau nanya banyak-banyak tapi tiba-tiba dikit doang. Sama bro, sama. Gak banyak-banyak. Kalau saya konsen di Baby Doge sih Bang, berharap. Iya, kalau karena gini ya, Baby Doge itu belum terlambat, belum terlambat. Kalau sekarang kita berbicara Shiba, kebanyakan orang berpikir itu sudah terlambat. Tetapi saya rasa belum terlambat untuk di Shiba. Tapi kalau Baby Doge ya, saya rasa para army juga ya, Shiba Army juga ya, omong kosong lah ya kalian semua kalau nggak punya Baby Doge. Pasti punya walaupun sedikit. Pasti punya lah, selain Shiba pasti punya lah token-token lain. Oke, lanjut. Ingat ya, semua bisa bertanya, semua bisa menjawab. Silakan Bang Eran, silakan. Ini ngomong-ngomong kosong aja Bang. Nah, santai kali. Target 140 rupiah itu berapa tahun kita? Nggak nyampe 2 tahun kalau saya bro. Kalau saya ya, nggak nyampe 2 tahun. Saya pribadi nggak nyampe 2 tahun. Karena saya sudah jual ya. Saya sudah jual di 50 rupiah. Saya sudah jual di 140. Yang lain saya jual di 1000 rupiah. Buat tahun ini Bang, apa gimana Bang? Gimana? Tahun ini apa gimana Bang? Kurang jelas bro. Kayaknya banyak orang di situ ya. Banyak suara motor. Gimana bro? Ini Bang, jadi 2 tahun dari ini apa 2 tahun ke depan apa gimana Bang? Ya 2 tahun maksimal lah. Kalau saya pribadi 2 tahun maksimal tuh pasti nginjak. Oke, Roy Golden Tiara ini mau ngomong kayaknya karena mic-nya on ini. Halo Roy. Halo, selamat malam Bang. Iya malam bro. Gas-gaskan bro. Ya, aku dapat informasi dari Twitter kan. Pembelian tanah metaverse katanya udah bisa menggunakan pakai koin Shiba. Itu betul atau enggak informasi? Saya belum baca sih kalau itu. Karena project Shiba itu di metaverse nggak pakai koin Shiba. Saya dapat notifikasinya tadi pagi. Nanti kalau bisa ya bro, kalau ada link-link kayak gitu di share aja ke grup, biar teman-teman semua juga bisa tahu. Nggak apa-apa kok.
Kan berita-berita tentang koin bisa. Semoga ya, semoga. Tadi dapat informasi selain kan tanah metaverse itu kan udah dibuka. Udah. Sudah terbuka untuk umum untuk Shiba Army kan. Betul. Jadi pembeliannya itu bisa menggunakan pakai koin Shiba. Sekarang ya sudah bisa ya. Iya, Oh. iya, ini notifikasi pagi ini aku dapat dari Twitter. Mantap. Nanti sebentar saya cari, kalau dapat saya akan ngontenin, Bro. Thank you banget itu infonya. Iya. Siap. Bang, Oke, siap. saya juga dengar itu Bang, ada baca tadi. Ada baca ya? Pagi kayaknya. Oh, bagus. Katanya itu permintaan dari Army kayak gitu katanya bacaannya. Oh, permintaan ya. Permintaannya. Semoga terkabul sih. karena pasti ini ya, pasti lebih ngefek ya menurut saya buat di diet. Amin. Ya kalau menurut saya sih kalau Army ada permintaan pasti tim Shiba pasti juga denger lah. Ya iya, pastilah karena Army Pak yang ngomong, bukan holder biasa kan. Karena yang angkat Shiba selama ini kan Army-nya. Ya kalau punya sedikit tapi saya masih yakin sih sama Shiba. Saya juga Bro masih yakin. Makanya saya masih nge-hold. Oke, Irsan. 5 tahun saya tungguin Bang. Kalau saya Bro, ya itu. Kalau saya pribadi sih tetap yakin. Saya tetap yakin. Nggak mungkin nggak. Jujur ya, saya sudah cuan dari Shiba. Bang Akian tuh tahu. Saya sudah cuan dari bulan tahun kemarin, dari bulan pokoknya sebelum hype-nya di Binance saya sudah cuan. Saya sudah cuan di Shiba. Nah, kenapa saya Aku belum cuan. Halah. Tipu Noge boleh. Jadi masih ini kok. Apa ya? Shiba ini sudah naik ya, sudah turun ya. Tapi proyeknya masih tetap jalan. Ya, dia ekspansi lah kita bilang ya, pengembangannya terus jalan. Itu yang buat saya yakin sih. Itu yang buat saya yakin. Bang. Ya, lanjut Irsan. Sip, gas Irsan. Izin nih Bang ngasih saran aja sih. Ya, gimana? Untuk holder Shiba kalau bisa tuh sambil menunggu target, yang kalau punya target long term bisa di staking di Binance 10%, bunganya lumayan sih kalau punya 5 juta satu hari 1000 Shiba. Betul. Nah, itu jadi kan biar koinnya juga bekerja gitu, jangan kita cuman betul, pintar. Well, Betul. kan seperti itu, buy lalu staking. Betul. Harusnya seperti itu. Yang belum tahu sih. Gimana? Lanjut. Enak nih kalau saling ngobrol gini. Ya, ini kan aku beli Shiba ini kan waktu pertama kali listing di Indodax ya kan. Masih harganya masih murah. Terus kan aku sampai emang dari dulu aku beli terus nggak pernah jual. Nah, sekarang kan Shiba ini kan turun nih. Aku kirim dari Indodax ke Hotbit. Ya kan, waktu itu aku staking. Nah, kira-kira di Hotbit ini aman nggak kalau staking? Aman. Namanya exchange itu aman. Kalau sudah di exchange itu aman karena regulasinya itu sudah dijamin negara. Contoh nih ya, saya kasih contoh Indodax ya. Indodax dia diregulasi oleh negara ya, diizinkanlah oleh negara. Saya jadi yakin. Kenapa saya jadi yakin ya? Karena negara akan bertanggung jawab ketika ada apa-apa. Berbeda dengan DEX atau desentralisasi exchange. Itulah kenapa selalu saya bilang bisa lah kita main di wallet, bisa lah kita main di DEX ya, desentralisasi exchange bisa, tapi jangan terlalu fokus di situ. Kalau bisa, kalau asetnya sudah ada di exchange, belilah di exchange. Karena gini, exchange itu nggak mungkin menipu kita ya,
sorry, lebih tepatnya gini, exchange itu nggak mungkin mengorbankan izin yang dia dapat susah payah dari negara, ya, dengan cuma mau nipu orang. Nggak mungkin seperti itu ya. Dia sudah capek-capek buat exchange, urus surat-surat dari negara, urus izin, urus pajak, lain-lain. Kok dia mau nipu kita? Kan konyol ceritanya. Income-nya exchange itu besar sekali, bro. Besar sekali. Masa dia cuma dengan uang berapa dia mau tipu kita? Enggak. Yang bahaya itu di exchange, di DEX ya, desentralisasi. Itu kenapa selalu saya tekankan buat teman-teman semua ya, yang mungkin ada yang belum paham ya. Semoga semua paham ya. Kita harus pelajari dulu apa itu checks dan DEX ya. Kalau checks kan sentralisasi exchange. Itu kayak Binance, Hotbit ya. Bybit itu exchange semua. Kalau DEX desentralisasi exchange ya itu yang masih di website, kayak DEX-nya DEX-nya Bitgert ya, kayak punya DXS yang masih di website lah. Itu nggak ada jaminan dari negara. Jadi ketika scam atau hilang atau website nggak bisa dibuka lagi, kita nggak bisa laporin cash itu ke negara, nggak bisa. Bisa laporin, tapi negara pasti bilang nggak tahu, kami nggak pernah tahu, nggak ada datanya. Gitu loh. Berapa lama sih Bang maksimal di Hotbit? Masih fleksibel, ada yang fleksibel, ada yang lock, tinggal pilih.